Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan grocery ya teman-teman di bulan Desember. Nah, ini teman-teman ya yang menurut saya menjadi dilema para kaum ibu rumah tangga yang menjadi kreator YouTube ya teman-teman. Karena ini kita belanja benar-benar harus selektif teman-teman. Saya tuh juga bingung ya teman-teman karena banyak sekali produk-produk yang diboikot. Nah ini aja saya pilih Palmia, saya lihat channelnya Bunda Kila, itu ternyata dia masuk ke apa ya itu produk Indofood apa aduh produk pokoknya bekerja sama perusahaannya itu sama dari ya itulah orang itu ya teman-teman, Mister itulah pokoknya. Jadi saya juga bingung gitu, saya kira awalnya enggak gitu teman-teman, termasuk bumbu racik juga diragukan gitu, walaupun saya cari-cari juga nggak tahu itu produk dari mana gitu teman-teman. Jadi jujur aja ya teman-teman, untuk hal ini mohon maaf apabila dari video saya yang teman-teman lihat ada produk-produk dari Mister itu ya teman-teman, bukan bermaksud saya pro gitu ya dengan mereka gitu. Saya juga sama kita beragama sesama muslim, kita juga pro dengan Palestina, tapi dalam hal ini sepertinya memang lumayan sulit ya untuk saya pribadi ya teman-teman, kita menentukan ini produk siapa, ini produk dari negara mana. Nah seperti itu teman-teman, ini saya juga baca-baca gitu, ini dari mana ya, mau diposting itu juga rada-rada agak ragu gitu teman-teman. Mau nggak divideokan ya memang ini juga sayang ya, kita udah setiap bulannya memang seperti ini, kita selalu upload tentang grocery belanjaan gitu teman-teman. Jadi kalau mau di-upload pun takut ada yang salah paham atau tidak sepemikiran gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar belanja itu selektif banget teman-teman. Yang saya tahu, yang saya ingat, nggak akan saya pilih teman-teman. Tapi sekiranya dalam video ini ada 1-2 belanjaan saya, stok bulanan saya yang mengarah ke produk yang diboikot, saya mohon maaf ya teman-teman. Tidak bermaksud gitu. Saya pro dengan mereka gitu teman-teman. Kadang saya pun sempat gurau sama penjualnya ya teman-teman. Nah sebentar teman-teman, ini juga ternyata, nah ini saya ragu mau posting karena saya merasa gimana ya, serba nggak enak itulah teman-teman ya. Nah kembali lagi ya, saya mau cerita teman-teman, saya kan belanja stok ini kan di pasar pagi ya teman-teman, di pasar bersih, karena kan banyak penjual-penjual stok bulanan sabun, alat mandi, pokoknya macam-macam lah teman-teman. Jadi orangnya itu juga samalah muslimah banget lah menurut saya ya, orang istrinya aja bercadar gitu kan. Tapi kan yang namanya orang mencari nafkah, terus kembali lagi ke kebutuhan ya teman-teman. Mau bagaimana ya teman-teman, jadi susah ya pokoknya ngomongnya gitu, pokoknya tapi teman-teman pasti ngerti kan. Nah terus beliau juga suaminya bicara, kalau ada barang ya yang adanya itu ya saya jual, orang saya juga butuh ada pemasukan, bilangnya kan gitu. Kembali lagi kan, kita ke individu, kita semua butuh makan, kita semua butuh penghasilan, kita semua butuh butuh pokoknya pundi-pundi setiap bulan income berapa gitu kan. Pasti jiwanya manusia, semua manusia manapun yang namanya ada sisi ego, ada sisi masing-masing punya kebutuhan gitu teman-teman. Jadi kembali lagi ya, kita gimana gitu. Jadi saya mendengar pernyataan begitu dari penjualnya yang menurut saya notabene beliau itu dari segi agama mungkin lebih bagus mereka suami istri gitu ya, ketimbang saya yang apalah saya ini gitu. Mereka aja punya prinsip seperti itu, apalagi saya sebagai pembeli gitu kan. Saya juga bingung, kadang nggak banyak produk yang saya tahu yang diboikot sama produk-produk itulah pokoknya ya teman-teman, saya nggak mau nyebut namanya juga nggak etis gitu kan. Cuma di sini intinya kita berdoa aja ya teman-teman, semoga semuanya cepat berakhir, cepat berdamai, dan jangan ada lagi peperangan. Jadi biar nggak kena imbasnya semua, karena
sedikit banyak pasti ada imbasnya ya teman-teman, ada yang kena PHK, ada yang usahanya juga kolab, lah pokoknya macam-macam lah teman-teman ya, pasti ada dampaknya gitu. Kita berdoa yang terbaik ya teman-teman, semoga Allah memberikan hidayah kepada Mister itulah pokoknya gitu. Amin ya. Nah, ini saya belanja hanya habis 370.000 teman-teman, sudah sama beras ya. Jadi ya memang karena pilah-pilih belanjanya teman-teman. Jadi ya udahlah seperlunya aja. Kebetulan memang stok juga masih ada lah sedikit ya teman-teman. Karena saking bingungnya saya mau beli ini saya ragu, mau beli itu saya ragu gitu. Akhirnya ya udah yang menurut saya oh ini kayaknya enggak gitu. Ya udah saya ambil gitu teman-teman. Nah, ini lanjut ya teman-teman. Ini sebetulnya saya tadi videokan di lantai bawah ya teman-teman. Jadi setelah divideokan itu saya masukin lagi ke resek, saya pilih yang untuk kebutuhan bawah ya saya letakkan di bawah, yang kebutuhan di atas yang mesti disimpan di kitchen set ya saya bawa ke atas. Akhirnya ini saya masukin lagi ke resek seperti sabun cuci dan sebagainya, saya bawa lagi teman-teman ke atas. Nah, inilah ya repotnya kalau kita punya dapur di atas. Ada sisi enaknya dan ada sisi tidak enaknya. Enaknya itu apa? Jadi terang, tidak sumpek, tidak bau masakan, tidak lengket, tidak berminyak. Itu enaknya teman-teman. Tapi sisi tidak enaknya kalau bawa belanjaan tuh mesti tenteng-tenteng ke atas. Walaupun itu nggak mesti ya, dibanding nggak enaknya sebetulnya banyak enaknya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini langsung aja kita rapikan ke storage-nya teman-teman ya. Kita tata-tata ulang. Biar kelihatan rapi, biar kelihatan di mana letak posisinya nanti pada saat mau ambil kita nggak bingung. Belanja seperlunya saja saya bunda para teman-teman ya, karena saya juga bingung, takut salah ambil gitu. Jadi ya sudahlah, kalau saya tidak tahu atau banyak produk yang saya tidak hafal, mungkin di sini juga ada sebagian produk dari mereka. Saya mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini kita rapi-rapikan bumbu-bumbu racik. Sebenarnya bumbu racik ini juga saya jarang sekali pakai teman-teman. Biasanya saya malah racik sendiri, ulek sendiri ya teman-teman. Cuma ada kalanya kita lagi pengen yang praktis, lagi mager masak. Nah, biasanya saya kalau lagi, mohon maaf ya teman-teman, lagi niat saum ya, itu Senin Kemis, biasanya saya masak itu juga pengennya yang praktis karena cuma buat makan anak saya sendiri gitu kan, nggak ada yang lain yang makan. Jadi ya udah yang penting mateng gitu teman-teman. Jadi kalau pakai bumbu racik itu sedikit kebantu, nggak banyak mengeluarkan tenaga, kita cuma plong aja mateng gitu. Jadi adalah 1-2 saya stok gitu teman-teman. Nah, ini saya juga sebetulnya butuh tempat untuk margarin ya teman-teman, cuma saya belum sempat beli, lupa terus teman-teman. Jadi nggak berantakan, nggak nempel-nempel ke media yang lain, karena diletakkannya gitu aja biasanya nempel dan nanti dilihat teman-teman di videonya pas mendekati akhir itu ada nempel di kaca ya. Saya habis bikin roti bakar, lupa nggak saya bersihkan ujungnya. Akhirnya nempel berbekas. Nanti insya Allah deh saya kalau ada rezekinya saya akan beli. Oh iya teman-teman, apa kabar teman-teman? Gimana teman-teman? Sudah food prep kah? Sudah grocery kah teman-teman? Ayo kita share berbagi pengalaman, berbagi perasaan, curhat lah ini ya. Untuk saat ini nggak apa-apa ya teman-teman, kita sedikit curhat karena apa ya bahasanya serba mengimbangi ya kita ini. Jadi mohon saling pengertian aja kita teman-teman ya. Mau gimana lagi, kondisinya saat ini memang seperti ini. Yang penting kita berdoa yang terbaik aja ya teman-teman. Ini banyak produk yang nggak saya beli bulan ini karena saya belanja benar-benar sesuai kebutuhan dan benar-benar memilah-milah, jangan sampai salah ambil gitu. Walaupun salah ambil ya itu di luar sepengetahuan saya teman-teman. Nah, ini lanjut ya teman-teman, saya sudah masukkan ke storage-nya masing-masing. Nanti akan saya masukkan juga ke bagian kitchen set-nya. Saya ucapkan ya kepada teman-teman yang udah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Aduh, jadi belepotan ya bahasanya.
yang sudah sering nontonin channel saya dan setia ya nonton channel saya dari awal sampai akhir, yang sudah subscribe, like, saya ucapkan terima kasih, yang sudah komen juga, dan bagi teman-teman pendatang baru yang baru klik channel saya ucapkan juga terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya dan dukungannya ya teman-teman, biar channel saya semakin berkembang. Gitu. Terima kasih banyak ya pokoknya untuk teman-teman. Oke, ini lanjut ya teman-teman. Saya sudah mulai merapikan. Abaikan perabotan di atas sana ya teman-teman. Yang full color. Itulah ya teman-teman. Karena memang susah ya kalau kita beli perabotan itu nggak semua melulu harus putih ya teman-teman. Jadi ada kalanya kita suka warna lain. Dan itu sebetulnya tempat bekal anak yang biru dan merah, dan juga yang biru kecil itu tempat makan anak saya waktu baby dan masih disimpan dengan baik. Nah itu juga ada chopper mini untuk giling bawang putih ya kalau kita mau numis-numis. Sekarang tuh benar-benar teknologi canggih dan kita serba praktis ya. Nah itu ya teman-teman yang saya maksud tadi ya, ada bekas blue band tuh nempel di kaca gitu. Oke, teman-teman, setelah ini nanti lanjut kita ke video unboxing ya. Oh, ternyata ini saya masih ada produk yang harus saya masukkan teman-teman, tisu dan pape obat nyamuk, dan juga ini ya, sabun cuci tangan, hand wash. Nah, ini lanjut lagi, saya juga merapikan sabun cuci ya. Ini sabun cuci saya itu beli berapa renteng ya, pokoknya untuk 1 bulan. Itu pun kalau cukup ya teman-teman. Kadang kan kita juga cuci handuk beda lagi, cuci bed cover atau selimut kan beda lagi baju gitu. Nah ini ruang penyimpanan saya. Nah itu botol Mama Lemon saya yang per 5 liter. Sebetulnya lebih hemat ya teman-teman kalau kita beli per literan itu. Jadi saya beli itu biasanya Mama Lemon dengan sabun mandi atau kadang juga sabun cuci teman-teman. Itu lumayan awet sekali. Cuma kalau saya nyuci kan sering jadi agak boros untuk sabun cuci. Nah oke lanjut ini teman-teman. Ini saya unboxing tempat penyimpanan makanan ya teman-teman. Karena saya sebel sama yang namanya cicak teman-teman ya. Kadang cicak itu bisa aja masuk walaupun sudah ditutup duduk saji, masih bisa itu dia lewat gitu. Saya juga bingung ya. Mungkin pada saat ditutup terus ada mangkok yang tinggi atau apa gitu, jadi agak ngangkat tudung sajinya sehingga cicak bisa masuk. Nah kalau pakai ini insya Allah mudah-mudahan aman ya teman-teman, dan sebentar lagi juga bulan puasa ya kita. Jadi kalau nyimpan-nyimpan makanan misalnya ayam ungkep atau sayuran-sayuran apalah gitu yang masih bisa dipanasin, insya Allah aman ya kita simpan di sini. Ini saya check out itu harganya sekitar 70.000 ya teman-teman. Dan ini yang saya suka itu motifnya itu kayak kristal gitu ya teman-teman. Jadi kelihatan lebih elegan. Dia terdiri dari 4 susun. Oke teman-teman.